Selamat pagi rekan-rekan semua peserta Smart Business Map Workshop. Kita masuk sekarang ini di modul 1, yaitu modul playing field. Apa sih yang kita pelajari sebetulnya dalam modul playing field ini? Secara inti sebetulnya dalam modul playing field ini Anda mempelajari beberapa hal. Satu adalah mengenai industri yang Anda masuki, kategori dari bisnis atau barang dan jasa yang Anda bisniskan. Kemudian yang ketiga, target market maupun segmentasi dari pasar Anda. Dan yang keempat nantinya adalah market environment yang Anda punya dalam membangun bisnis Anda nantinya. Jadi apa yang harus Anda pelajari sebetulnya? Pertama, kalau Anda punya sebuah bisnis dan sudah punya, jadi berarti mungkin belum berkembang atau ingin mengembangkan. Anda harus tahu sebetulnya potensi dari bisnis ini ada atau tidak. Artinya apa? Industri yang Anda masuki itu masih bisa tumbuhkah, atau industri yang sudah uzur atau yang sudah tidak ada lagi, dan di dalamnya ada kategori. Nah, kategori ini sendiri sebetulnya adalah subset dari sebuah industri. Sebagai contoh, kalau industri itu adalah industri makanan dan minuman, kategorinya bisa saja makanan fast food misalnya, atau minuman kopi misalnya. Nah, kita bisa lihat, mungkin industri itu bisa tumbuh, tetapi mungkin saja kategori dari bisnis Anda atau produk Anda bisa juga tidak. Nah, intinya adalah Anda pelajari, Anda lihat, Anda cari data supaya industri dan kategori di bisnis Anda ini valid dan menurut Anda bisa berkembang untuk jangka panjang. Itu intinya dari yang Anda pelajari di industri dan kategori. Nah, tentunya kalau Anda sudah memutuskan masuk kategori tertentu dari sebuah industri, nah Anda juga pengen tahu sebetulnya apa sih yang sebetulnya yang ingin Anda berikan ke konsumen itu. Persoalan apa sih sebetulnya yang Anda coba selesaikan, ya? What problem are you trying to solve, ya, di konsumen itu? Sebab intinya bisnis ini hanya akan ada kalau konsumen punya problem dan konsumen mau solusi dari produk dan jasa Anda. Teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke target market atau segmentasi dari pasar Anda, saya mau kembali kepada Anda yang sudah ikut workshop, ya. Anda ingin mengisi tentunya snapshot, ya, dari bisnis Anda. Nah, di situ tentunya ada mengenai industri dari bisnis Anda. Pilih industri apa yang dalam bisnis Anda itu, kemudian tentunya kategori apa bisnis Anda itu. Nah, setelah itu tentunya kita ingin tahu apa sih problem yang ingin Anda selesaikan dalam konsumen itu. Cari dan validasi itu. Nah, baru setelah itu, who has the problem? Siapa sih yang punya problemnya? Nah, kita sudah mulai sekarang masuk ke target market atau market segment. Dalam melihat target market Anda, karena kalau Anda masuk ke sebuah industri atau kategori dari sebuah bisnis, tentunya Anda tidak mau atau tidak bisa tentunya mencoba melayani semua orang. Karena nggak mungkin produk Anda itu bisa dipakai atau digunakan oleh semua orang. Oleh karena itu Anda harus fokus. Fokus kemana? Ke target market yang Anda inginkan. Sesuai tentunya dengan industri, kategori, maupun bisnis yang Anda sudah punya sekarang nih. Who has the problem? Siapa yang punya problem yang bisa memakai, ya, solusinya jasa dan produk Anda ini. Nah, caranya bagaimana? Ada 4 cara Anda mensegmentasi pasar Anda, mentargetkan. Pertama, pilihlah geografinya. Nah, dalam snapshot, Anda akan mengisi geografi. Bisnis Anda ini Anda mau siapa, ya, yang akan menjadi market Anda? Dari sisi geografi. Apakah itu kota Anda, kabupaten Anda, provinsi, mungkin negara Indonesia, ataupun global. Selain dari itu, dalam geografi mungkin saja Anda mau memisahkan antara, bisnis saya hanya di perkotaan atau di pedesaan saja. Atau seperti bisnis misalnya baju dingin, ya. Mungkin Anda ingin secara geografi adalah penduduk yang tinggal di daerah-daerah pegunungan yang dingin. Itu juga geografi. Jadi pertama, wajib Anda isi bisnis Anda atau produk Anda jasa, siapa sih target marketnya dari sisi geografi. Yang kedua, yang wajib juga Anda perlu isi adalah dari sisi target market yang dilihat dari sisi demografi. Nah, demografi itu yang biasa dan paling sering dipakai tentunya oleh sebuah bisnis adalah mencoba memilah target market Anda mungkin berdasarkan gender, perempuan atau laki-laki.
atau semuanya. Mungkin anak-anak, orang dewasa atau orang tua. Mungkin juga soal profesi, apakah dia pekerja atau pekerja tertentu. Nah, yang paling juga sering dipakai adalah dari sisi ekonomi status sosialnya. Jadi misalnya ini kelas menengah atas atau menengah bawah, orang super kaya atau yang menengah saja. Ini juga bisa Anda gunakan untuk mensegmentasi, mentargetkan bisnis Anda. Nah, yang dua lagi yang namanya Anda menargetkan berdasarkan behavior atau sikap hidup dan juga lifestyle atau psychographic. Dua-duanya ini mungkin agak tipis caranya kita mentargetkan. Kalau Anda belum mengerti, nggak apa-apa. Pilih salah satu saja kalau Anda tahu. Kalau Anda tidak tahu behavior atau sikap hidup dari target market Anda, nggak apa-apa, nggak diisi. Tapi kalau ada, silakan diisi nantinya. Nah, contohnya apa? Produk-produk tertentu bisa saja kalau orangnya mungkin dari sisi pendapatan mungkin dia bukanlah kelas menengah atas. Namun karena lifestyle-nya adalah glamorous misalnya, dia suka pesta, dia suka yang mewah, sehingga dia bisa saja berutang untuk membeli sebuah produk untuk mencoba mengambil lifestyle gaya hidupnya dia. Nah, kalau sikap hidup itu sedikit berbeda. Sikap hidup itu lebih banyak bagaimana sikap seorang atau nilai-nilai dari kehidupannya itu yang akan membuat dia memutuskan untuk membeli atau memakai barang dan jasa. Contohnya saja, misalnya ada ya lifestyle atau sikap hidup. Lifestyle saya pisahkan dulu. Sikap hidup yang tentunya orang yang sukanya misalnya go green, orang yang tidak mau memakai bahan-bahan kimia misalnya. Nah, itu adalah sebuah sikap hidup. Sehingga mungkin kalau Anda mempunyai produk yang misalnya yang tidak memakai bahan kimia, makanan-makanan yang organik. Nah, lebih tepat untuk memakai target market yang orang-orang yang punya sikap hidup green misalnya ya. Pakai eco labeling. Nah, kemudian juga ada juga sikap hidup orang yang hemat misalnya. Walaupun dia kaya, belum tentu dia mau beli barang-barang mewah dan mahal. Karena sikap hidupnya adalah sikap hidup hemat. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau Anda belum mengerti betul, nggak apa-apa. Yang penting Anda minimal isi geografik, demografik, kemudian untuk lifestyle sama sikap hidup. Kalau Anda bisa tahu kira-kira lifestyle dan sikap hidupnya itu, silakan Anda isi juga di snapshotnya nanti. Yang terakhir adalah market environment yang Anda harus mengerti dalam bisnis Anda. Nah, apa itu market environment? Market environment itu sebetulnya adalah faktor-faktor yang di luar mungkin jangkauan Anda, di luar kemampuan Anda untuk mempengaruhinya secara langsung, namun bisa berpengaruh terhadap bisnis Anda yang ada sekarang maupun bisnis Anda yang ingin Anda bangun nantinya. Nah, kenapa kita harus tahu ini? Karena banyak sekali sebetulnya faktor-faktor di luar itu yang bisa membuat bisnis kita naik atau turun. Bisa dampaknya negatif maupun positif. Sebagai contoh misalnya, salah satu market environment adalah pemerintahan. Pemerintahan, bagaimana cara mereka bisa mempengaruhi bisnis kita? Langsung maupun tidak. Banyak kebijakan misalnya, kebijakan pemerintah. Naikkan pajak misalnya, itu berpengaruh terhadap income kita. Dia buat aturan-aturan yang bisa membatasi mungkin gerak-gerik dari pasar produk kita. Atau membuat misalnya peraturan yang malahan membantu kita. Sebagai contoh, kalau Anda masih usaha-usaha kecil misalnya atau menengah ya dan mikro. Kalau pemerintah membuat kebijakan yang membantu usaha UKM ya, memperingan misalnya izin-izin dan segala macam, berarti itu secara positif mempengaruhi. Tapi bisa juga nantinya misalnya dia membatasi barang-barang yang import misalnya. Sehingga bahan baku kalau Anda bahan import, maka itu akan membuat Anda kesulitan. Banyak lagi kebijakan pemerintah, baik yang pusat maupun daerah, bisa mempengaruhi bisnis Anda. Yang kedua, apalagi yang bisa mempengaruhi bisnis Anda? Kompetitor Anda. Pelajari semua kompetitor Anda, terutama yang langsung dan tidak langsung, yang Anda tahu. Karena kompetitor ini Anda harus tentunya lihat, pelajari gerak-gerik mereka, karena mereka adalah orang-orang faktor yang bisa mempengaruhi bisnis Anda langsung. Ya, baik dari sisi harganya, produk barunya, dan segala macam. Yang ketiga, LSM, NGO ya. Ini lembaga swadaya masyarakat, banyak juga bisa mempengaruhi bisnis Anda. Sebagai contoh saja, kalau bisnis Anda punya limbah banyak, tiba-tiba LSM datang demo. Nah, itu akan mempengaruhi bisnis Anda.
Atau LSM yang misalnya anti pemakaian bahan kimia misalnya. Nah, mereka juga akan pengaruhi kalau bisnis Anda memakai banyak bahan kimia. Jadi LSM ini bisa membantu secara negatif ya, ataupun yang positif dia juga bisa mensupport Anda. Lalu apalagi yang bisa mempengaruhi Anda? Ya, sudah pasti teknologi ya. Teknologi berkembang sedemikian rupa, nah bisa mempengaruhi bisnis Anda. Misalnya kalau dulu orang misalnya bayar jasa itu langsung ke bank dan segala macam, kalau sudah ada online teknologinya, mereka tidak lagi pakai jasa itu. Kemudian sekarang Anda bisa membuka toko online, nggak perlu lagi misalnya mempunyai toko yang biayanya lebih mahal. Apalagi teknologi yang akan bisa merusak sebetulnya bisnis Anda kalau bisnis Anda banyak dipengaruhi oleh teknologi ini sendiri. Nah, kemudian juga ada network Anda ya, atau istilahnya itu banyak network yang mungkin ya secara positif maupun negatif bisa membantu juga perkembangan dari bisnis Anda. Nah, secara umum ya industri ya kategori atau target market tadi itu kita sudah bicarakan. Anda isi tentunya di dalam snapshot Anda itu market environment ya, yang apa saja yang bisa mempengaruhi Anda secara positif maupun negatif. Tulis saja siapa yang bisa mempengaruhi, apa mungkin yang pengaruhnya, dan kemudian nantinya Anda bisa analisa itu, lihat trennya dan manfaatkan itu untuk mengembangkan bisnis Anda. Sekian dulu untuk modul pertama playing field ini. Kita akan ketemu lagi di modul kedua market landscape.